Film diawali dengan memperlihatkan sebuah acara talk show yang berisi interview kepada perusahaan game terkenal bernama Sentinel. Sentinel sendiri dipimpin oleh seorang pria kaya raya bernama Kincaid. Kemudian scene langsung beralih ke seorang pria bernama Orson yang sedang menyaksikan acara talk show tersebut. Orson sendiri merupakan mantan karyawan Sentinel. Tak lama datang beberapa orang misterius yang masuk ke dalam rumahnya. Tanpa basa-basi, orang tersebut langsung menyandera istrinya. Kemudian Orson berusaha melawannya, namun ia berhasil dikalahkan oleh salah satu orang tersebut. Dan mereka pun dibawa ke suatu tempat. Kemudian scene berpindah lagi kepada seorang pria yang bernama Max. Ia baru saja mendapat kiriman paket dari karyawan Sentinel yang bernama Bernard. Ternyata paket tersebut berisi sebuah video game. Max sendiri adalah game tester dari perusahaan Sentinel. Jadi sebelum Sentinel mempublish game tersebut, Max lah yang bertugas untuk mengecek kelayakan game tersebut. Bahkan barang-barang yang ada di rumah Max sendiri semuanya adalah pemberian dari Sentinel. Sebelum memulai game tersebut, Max menelpon technical support dari Sentinel yang sering ia panggil Princess untuk membimbingnya dalam bermain game tersebut. Walau tak pernah bertemu, tapi Max memiliki perasaan kepada Princess seperti pacarnya sendiri. Kemudian Princess mengatakan bahwa game yang akan Max mainkan berbeda dari yang lain, yang membuatnya akan merasakan sensasi seperti berada di dunia nyata. Scene kemudian kembali ke Orson. Di sini Orson terlihat dipasangkan sebuah chip di lehernya, yang membuatnya nanti akan terhubung dengan game yang akan dimainkan oleh Max. Kembali ke Max yang sudah mulai memainkan game tersebut. Max kemudian heran kenapa game tersebut tidak memiliki menu awal, tidak memiliki option, dan tidak memiliki loading time. Tapi di sini Max nggak terlalu peduli karena tugasnya hanya memberikan kritik dan juga saran kepada game tersebut. No menu, no options, no loading. I can't say I've seen a game start like this before. Jadi game tersebut tuh game open world kayak GTA lah pokoknya. Tapi bedanya game ini tuh langsung terhubung dengan dunia nyata. Dan karakter yang ada di game tersebut tuh adalah Orson yang kita lihat di awal film tadi. Begitu. Singkat cerita, di dalam game Max menemukan sebuah ponsel yang setelah dibuka berisi video dari seorang pria bernama Zen. Zen mengatakan bahwa Max harus melakukan beberapa misi untuk menamatkan game tersebut. Dan misi pertamanya adalah mendatangi sebuah bank yang akan dirampok tanpa terdeteksi dan mengambil isi berangkas nomor 1121. Zen memberikan waktu selama 90 menit kepada Max, dan jika ia gagal dalam misi pertama, Zen akan membunuh istri Orson. Orson di sini udah sangat ketakutan, tapi Max masih belum menyadari bahwa game yang ia mainkan terhubung langsung dengan dunia nyata. Tanpa berlama-lama, Max langsung saja menjalankan misi pertamanya. Karena ia adalah gamer handal, misi pertama ini tidaklah sulit baginya. Di dalam bank, Max berhasil menemukan berangkas nomor 1121 yang mana di dalamnya berisi pistol dan juga kertas yang berisi tulisan Max harus membunuh para perampok tersebut dan mengambil kembali uang yang mereka rampok. Tak butuh waktu lama, Max pun dengan mudah melakukannya. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, Max segera mengarahkan Orson pergi dari tempat tersebut. Setelah merasa aman, Max memutuskan untuk mempause game tersebut. Tapi ia malah dibuat terheran-heran karena game tersebut sama sekali tidak bisa di-pause. Max kemudian melihat ke acara TV, yang dimana di sana terlihat salah satu sandera di perampokan bank tadi yang sedang diwawancarai. Max kemudian terkejut setengah mati karena kejadian yang ada di game sama persis dengan berita yang ada di TV. Dan barulah Max tersadar bahwa game tersebut terhubung langsung dengan dunia nyata. Di sini Max berniat untuk mematikan konsolnya, namun tiba-tiba muncul Zen yang kemudian mengatakan bahwa jika Max menelpon polisi atau mematikan konsolnya, maka nyawa Princess lah taruhannya. Dan juga Zen akan menuduh Max telah merampok bank. Kemudian Zen meminta Max untuk melihat rekeningnya. Setelah mengeceknya, barulah ia tersadar bahwa uang yang telah ia rampok tadi di bank telah ditransfer ke rekeningnya. Dan saat itu juga rumah Max langsung dikepung oleh anak buah Sentinel. Mau tak mau Max pun harus melanjutkan game tersebut. Dan di dalam game ia kembali ditelepon oleh Zen yang mengatakan bahwa misi kedua Max adalah pergi ke sekolah swasta yang berada di beberapa mil ke utara. Dan di sini juga Max harus memainkan Orson agar bisa melindungi penjahat yang akan menembak siswa-siswa di sana.
Max pun terkejut tapi ia tak bisa melakukan apa-apa selain menuruti perintah tersebut. Setelah melakukan misi tersebut, Max diminta untuk segera pergi dari tempat tersebut dan harus melanjutkan misi berikutnya. Namun saat sedang teleponan dengan Zen, Max malah mematikan telepon tersebut lalu menghubungi nomornya sendiri dan memberitahu Orson tentang semua yang terjadi saat ini. Di sini Max mengarahkan Orson untuk pergi ke rumahnya dan menghajar babu-babu Sentinel dengan cukup mudah. Get some. Dan akhirnya mereka berdua pun bertemu. Max meminta Princess untuk mengaktifkan frekuensi bicara Orson agar Orson bisa bicara. Dan akhirnya mereka berdua pun mengobrol tentang kejadian yang tadi mereka alami. Singkat cerita, Orson meminta Max untuk melepas chip yang ada di lehernya. Namun Max tak tahu caranya. Orson kemudian meminta Max untuk menyeret salah satu babu Sentinel untuk dijadikan tumbal. Setelah berhasil melepas chip tersebut dan menempelkannya kepada babu tersebut, di layar muncul Kincaid yang kemudian mengancam dengan menunjukkan 5 karyawan Sentinel yang sedang bekerja, dan terlihat salah satu karyawan tersebut ditembak begitu saja hingga ia tewas di tempat. Kemudian Kincaid meminta Max untuk memilih yang mana Princess dari keempat karyawan yang tersisa. Jika salah maka semua karyawan tersebut akan ditembak saat itu juga. Namun untungnya Max berhasil menebak dengan benar dan nyawa keempat karyawan tersebut berhasil diselamatkan. Kemudian Orson yang sudah bebas dari chip tersebut segera pergi ke kantor Kincaid untuk menyelamatkan istrinya. Sementara Max mengendalikan babu Sentinel yang sudah dipasangi chip untuk melawan babu-babu lainnya. Saat Orson tiba di kantor Kincaid, ia dihadang oleh para anak buah Kincaid. Namun tak sulit baginya untuk membantai semua anak buah Kincaid tersebut. Setelah sampai di kantor Kincaid, Orson kaget melihat istrinya sudah ditodongkan senjata oleh salah satu anak buah Kincaid. Namun tak habis akal, istrinya berhasil ngedorong babu tersebut sampai terjatuh. Dan di sini Orson dengan sekuat tenaga berusaha melawan Kincaid. Di sisi lain, Max segera menyusul ke sana dengan membawa sebuah pistol. Dan dengan tepat waktu, Max berhasil menembak Kincaid hingga ia tewas seketika. Di akhir film kita diperlihatkan Max yang ternyata sudah menjadi CEO baru dari perusahaan Sentinel. Dan dia berkata bahwa akan membuat perusahaan tersebut kembali seperti dulu. Dan film pun tamat. Oke deh guys, segini aja dulu video dari saya. Semoga kalian ngerti dengan alur yang saya jelaskan. Jika ada salah-salah kata mohon dimaklumi. Dan juga kalau kalian ada rekomendasi film silahkan tulis di kolom komentar. See you and bye-bye.